Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leonardo Hamdani dan kali ini saya akan membagikan pembahasan mengenai hubungan usaha dan energi. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai usaha dan energi itu sendiri. Jadi, usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan suatu benda sejauh perpindahannya. Secara matematis, usaha memiliki rumus yaitu W sama dengan F dikali S. Misalnya ada benda yang kita berikan gaya sebesar 5 Newton, kemudian dia mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Nah, di situ tinggal kita kalikan saja antara gaya dan perpindahannya sehingga kita bisa mendapatkan usahanya, yaitu 10 Newton. Berikutnya adalah energi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa energi itu bersifat kekal, tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Dan di sini kita tidak dapat menjelaskan secara ringkas. Namun karena pembahasan kali ini berhubungan dengan usaha, maka energi dapat kita definisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, pada pembahasan ini kita akan menggunakan dua contoh energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Sekarang kita akan lanjut dengan hubungan usaha dan energi. Jadi ternyata usaha dan energi ini saling berhubungan. Kenapa? Karena usaha itu atau W dapat menyebabkan perubahan energi. Nah, dan nilai dari usaha atau W itu sama nilainya dengan perubahan energi yang terjadi. Energi di sini bisa terhadap energi potensial dan bisa juga terhadap energi kinetik. Nah, pertama-tama saya akan bahas mengenai hubungan usaha dengan energi potensial. Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan energi, maka ini akan menjadi energi potensial 2 dikurang dengan energi potensial yang pertama. Sehingga kalau kita uraikan rumus dari energi potensial, maka dia akan menjadi seperti ini ya teman-teman. H2 itu untuk ketinggian energi potensial yang kedua, dan H1 itu untuk ketinggian energi potensial yang pertama. Karena massa dan gravitasi itu sama, yang berubah hanyalah ketinggian, maka dapat kita tulis seperti ini. Dan kalau kita kalikan ke dalam, hasilnya akan sama yang di atas. Cuma yang di bawah ini adalah versi yang lebih sederhana saja. Nah, kurang lebih inilah rumus yang akan kita dapatkan di internet kalau kita cari mengenai hubungan usaha dan energi. Tetapi menurut saya rumus ini mungkin akan menyulitkan bagi teman-teman yang baru belajar materi ini dan cenderung akan membuat kita untuk menghafal rumusnya tanpa mempelajari konsep fisikanya. Oleh karena itu, saya akan menjabarkan rumus lain yang saya rasa itu lebih sederhana dan mudah dimengerti bagi teman-teman yang baru belajar. Nah, rumus ini saya ambil dari bagian ini, tetapi di sini saya tidak jabarkan, melainkan saya buat seperti ini. Nah, kemudian untuk energi potensial 1 itu adalah energi potensial 2 dikurang dengan W. Ya, dan inilah rumusnya, dan sebentar saya akan menjelaskan konsepnya, dan saya harap melalui rumus ini teman-teman dapat mengerti dengan mudah. Nah, supaya kita lebih paham, di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan satu contoh soal secara matematis, dan setelah itu saya akan menjelaskan konsepnya secara fisika. Jadi di sini soalnya itu berbentuk cerita, dan ada bagusnya kalau soal berbentuk cerita itu kita gambar terlebih dahulu agar kita bisa mengerti soalnya. Nah, di sini sudah saya gambarkan soalnya. Jadi ada televisi bermassa 2 kg dengan ketinggian 1 meter. Kemudian dia diberikan usaha sebesar 40 joule. Nah, sekarang kita disuruh untuk menentukan energi potensial akhir benda dan juga ketinggian akhir benda. Jadi, ini adalah rumus umum dari hubungan usaha dan energi. Karena yang ditanya adalah energi potensial yang kedua atau energi potensial akhir. Nah, berarti kita tinggal pindahkan energi potensial satu ini ke sebelah. Sehingga kita akan dapatkan rumus ini seperti yang sudah tadi saya sebutkan, di mana saya bilang itu lebih mudah ya. Nah, kalau begini kita tinggal memasukkan apa saja yang diketahui dari soal. Misalnya usahanya sebesar 40 joule ya. Kita tulis di sini 40 joule ditambah energi potensial 1. Nah, di sini energi potensial satunya itu tidak diberikan di dalam soal. Hanya diberikan ketinggiannya saja. Oleh karena itu kita harus mencarinya sendiri. GH1.
Masanya 2, percepatan gravitasi 10, dan ketinggiannya 1 meter. Tulis 1. Sehingga kita akan mendapatkan 20 joule. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke perhitungan kita yang tadi, sehingga kita bisa mendapatkan energi potensial yang kedua itu sebesar 60 joule. Nah, tetapi soal ini belum selesai karena selanjutnya kita disuruh untuk menentukan ketinggian akhir benda. Nah, kalau kita disuruh untuk menentukan ketinggian akhir benda, kita harus menentukan energi potensial akhir benda atau energi potensial kedua. Nah, di sini kan kita sudah cari tadi ya. Kita dapatnya 60. Begitu kita tinggal masukkan rumusnya. 60 masanya 2, percepatan gravitasi 10 dikali H2. Nah, di sini H2-nya belum kita ketahui, jadi kita tulis saja H2. 60 sama dengan 20 H2. 20 dikali H2. Nah, kalau sudah begini kan kita pasti bisa membuatnya ya. Karena sisa dibagikan 60 dibagi dengan 20. Kita mendapatkan H2 sebesar 3 meter. Karena di sini kita sudah menentukan energi potensial akhir benda beserta dengan ketinggian akhir benda, maka di sini saya akan mencoba menjelaskan konsep fisika melalui rumus ini ya, teman-teman. Jadi mula-mula benda ini yang berada pada ketinggian 1 meter memiliki energi potensial sebesar 20 joule seperti yang sudah kita hitung tadi ya. Nah, kemudian energi potensial awal ini dia diberikan usaha sehingga energinya yang tadinya cuma 20 joule kini sekarang bertambah menjadi 60 joule. Nah, sehingga rumus ini dapat memenuhi pernyataan saya tadi bahwa usaha itu dapat menyebabkan perubahan energi. Contohnya pada soal ini yang tadinya dia hanya 20 joule, kemudian dia mengalami perubahan energi. Dia bertambah menjadi 60 joule setelah diberikan usaha. Nah, setelah ini juga kita bisa membuktikan bahwa nilai usaha itu sama dengan perubahan energi. Kita tinggal tulis saja rumusnya. Usaha itu seperti kita ketahui tadi 40 sama dengan energi potensial 2 kita kurangkan dengan yang pertama, itu kita akan dapatkan 40 juga ya. 60 dikurang dengan 20. Hasilnya sama, sehingga dari pembuktian ini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai usaha itu sama nilainya dengan perubahan energi yang terjadi. Sekarang kita akan bahas mengenai hubungan usaha dengan perubahan energi kinetik. Kalau tadi kita sudah belajar bahwa usaha dapat menyebabkan perubahan energi potensial, maka sama halnya juga dengan energi kinetik. Usaha juga dapat menyebabkan perubahan energi kinetik. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, jadi pada kali ini rumus dari perubahan energi kinetik itu sudah saya uraikan. Dan kalau kita teruskan, 1/2 dan M-nya itu akan tetap saja dan yang berubah di sini hanyalah kecepatannya. Sehingga kalau kita bandingkan rumus ini dengan rumus perubahan energi potensial, maka kita akan mendapatkan pola rumus yang sama walaupun isi rumusnya tentu berbeda, tetapi polanya sama ya teman-teman. Kalau di energi potensial tadi yang berubah itu adalah ketinggiannya, maka sekarang kalau di energi kinetik itu yang berubah itu adalah kecepatannya. Nah, dan kalau kita perhatikan rumus ini sama dengan rumus yang sudah kita bahas tadi, cuma di sini diganti menjadi energi kinetik. Nah, supaya kita lebih mengerti dengan hubungan usaha dengan perubahan energi kinetik, kita akan mencoba mengerjakan suatu soal. Jadi ada sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per second, kemudian diberikan usaha sebesar 24 joule. Nah, kalau masanya 4 kg, sekarang kita disuruh untuk menentukan energi kinetik akhir benda beserta dengan kecepatan akhir benda. Nah, di sini pengerjaan matematisnya sudah saya buat terlebih dahulu biar kita dapat membahasnya lebih cepat ya. Nah, dari rumus yang tadi kan sudah kita ketahui rumusnya, sisa kita masukkan angka-angkanya. Misalnya usahanya 24 joule dan energi kinetik satunya di sini kita harus cari, kita akan dapat 8 joule. Setelah kita jumlahkan, kita akan mendapatkan energi kinetik 2 atau energi kinetik akhir. Nah, kalau sudah ada energi kinetik akhir, kita bisa mencari
kecepatan akhir dari benda tersebut. Tinggal kita masukkan energi kinetik akhirnya beserta dengan rumus dari energi kinetik. Nah, setelah kita teruskan di sini, kita akan mendapatkan kecepatannya itu sebesar 4 meter per second. Nah, di sini saya sengaja menulis pembahasan soalnya terlebih dahulu karena saya tidak ingin menghabiskan waktu terlalu banyak dengan pembahasan soal secara matematis. Karena saya rasa teman-teman sekalian pasti sudah tahu bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini. Dan kalau masih ada teman-teman yang belum tahu, maka saya sarankan perbanyaklah latihan soal. Nah, sekarang kita akan fokus dengan konsep fisika yang terjadi pada soal kali ini. Jadi setelah kita cari energi kinetiknya melalui massa dan kecepatan awalnya, kita mendapatkan energi kinetik pertama yaitu 8 joule. Kemudian dia diberikan usaha sebesar 24 joule. Otomatis dia mengalami perubahan energi yang awalnya dia hanya 8 joule, sekarang dia berubah menjadi 32 joule setelah diberikan usaha. Kita dapat tulis di sini energi kinetik 1 itu yang awal mulanya 8, setelah diberikan usaha dia mengalami perubahan energi dan menghasilkan energi kinetik 2, yaitu energi kinetik setelah diberikan usaha. Nah, bagaimana kalau ditanya energi kinetik sebelum diberikan usaha? Berarti energi kinetik 2 dikurang W sama dengan energi kinetik 1. Jadi di sini juga terjadi perubahan energi dan menghasilkan energi kinetik 1, yang dimana ini adalah energi sebelum diberikan usaha. Jadi kedua-duanya ini sama-sama mengalami perubahan energi. Dan kalau kita ditanya berapa usahanya, ini gampang ya, tinggal EK2 dikurang EK1. Kinetik kedua 32 dikurang 8. Hasilnya akan sama. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai usaha ini sama nilainya dengan perubahan energi. Dan adanya usaha itu pasti akan mengubah energi. Nah, biasanya pada soal hubungan usaha dan perubahan energi kinetik itu juga terdapat usaha yang bernilai negatif. Di sini saya sudah mengerjakan contoh soalnya dan yang membedakan hanyalah usahanya saja. Karena di sini gayanya itu 4 Newton ke kiri yang mana berlawanan dengan arah perpindahannya sehingga menyebabkan usaha yang negatif. Entah itu karena gaya gesek ataupun lain-lain. Untuk menjawab energi kinetik akhir atau energi kinetik kedua itu cukup kita lakukan seperti rumus biasa. Tetapi ingat bahwa usahanya itu harus bernilai negatif. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan contoh soal yang tadi dengan sekarang. Kalau tadi itu usahanya bernilai positif, itu akan menyebabkan perubahan energi yang bertambah. Kalau sekarang usahanya itu bernilai negatif, itu juga akan terjadi perubahan energi tetapi energinya berkurang. Bisa kita lihat dari energi kinetik 1 48 joule, sekarang menjadi energi kinetik 2 yaitu 40 joule. Terjadi pengurangannya, teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, atau jika ada saran maupun tanggapan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Makasih sudah menonton video ini, dan saya harap video ini juga bisa membantu bagi teman-teman yang sedang mempelajari materi ini. Semangat belajar!